Selamat pagi, Miss Melni. Perkenalkan, nama saya adalah Jefferson Jingga dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama-tama ada restorasi Meiji. Kata restorasi itu sendiri adalah sebuah pembaharuan atau mengembalikan sesuatu. Sebelum era modern Jepang, Jepang merupakan negara feodal yang dimana terdapat kaisar, shogun, dan daimyo yang berperan penting dalam negara Jepang. Kaisar itu sebagai kepala negara, shogun merupakan komandan militer, dan daimyo sebagai gubernur. Lalu pada saat itu ada perebutan kekuasaan antara shogun dan daimyo, tapi shogun itu menang dan berkuasa. Lalu shogun pun membuat sebuah kebijakan, yaitu kebijakan sakoku, atau kebijakan negara tertutup selama 2 abad. Jika ada orang yang keluar masuk dari negara akan dihukum mati. Namun ada beberapa negara yang diperbolehkan untuk keluar masuk karena ada hubungan ekonomi dengan Jepang. Tidak lama kemudian Commodore Matthew Perry datang ke Jepang dengan kapal hitamnya tersebut. Pada akhirnya Shogun pun mundur dan mengembalikannya kekuasaannya ke kaisar. Karena adanya kesepakatan antara Commodore Matthew Perry dan dengan pemerintah Shogun Tokugawa. Itu adalah kesediaan Jepang untuk membukakan diri terhadap negara barat dengan membuka pelabuhan untuk kapal asing untuk berdagang. Pada saat itu yang menjabat itu adalah Kaisar Komei, namun hanya sebentar lalu diganti menjadi Meiji Matsuhito. Pada masa Meiji Matsuhito ini Jepang berkembang pesat dan inilah yang dikenal sebagai restorasi Meiji. Lalu inilah bidang-bidang yang mencakup dalam pembaruan itu. Nah, yang pertama ada bidang perindustrian, lalu kedua bidang perdagangan, tiga bidang militer, yang keempat bidang pendidikan, dan yang terakhir bidang sosial. Lalu kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 11 Januari 1942 itu pendaratan Jepang pertama kali ditarakan setelah menyerang Hindia Belanda. Setelah itu Jepang menginvasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tujuan Jepang untuk menyerang dan menduduki Hindia Belanda itu untuk menguasai sumber daya alam terutama minyak bumi ya. Itu dikarenakan untuk mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Jepang pun berhasil untuk merebut Indonesia dari Belanda karena taktik-taktiknya yaitu membebaskan tokoh-tokoh tahanan Belanda. Jepang juga memperbolehkan untuk mengibarkan bendera Indonesia di sebelah bendera Jepang. Kemudian Jepang pun juga mendirikan beberapa organisasi di Indonesia. Salah satunya yaitu militer. Organisasi militer yang contohnya itu yang pertama ada Seinendan, itu organisasi pemuda semi militer. Yang kedua itulah Keibodan, organisasi pembantu polisi. Lalu ketiga ada Fujinkai, organisasi wanita semi militer. Yang keempat ada Jibakutai, itu organisasi keprajuritan berani mati. Lalu kelima ada Heiho, itu organisasi sayap militer keprajuritan cadangan. Dan yang terakhir ada PETA, atau Persingkatan Pembela Tanah Air, itu organisasi misi setempat. Namun semakin lama Jepang menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dan semakin kelihatan juga rencana busuk Jepang yang tidaklah beda jauh dengan Belanda. Itu dengan janji-janji manis Jepang yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia pun murka dan melakukan pemberontakan. Yang contohnya ada perlawanan senjata, yaitu perlawanan senjata contohnya ada di perlawanan rakyat Desa Sukamana di Tasikmalaya. Yang kedua ada perlawanan rakyat Indramayu. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Aceh, dan yang terakhir contohnya ada perlawanan PETA di Blitar. Lalu untuk perlawanan yang kooperatif ada tokoh-tokoh nasionalis dan membangun dan membangkitkan rasa nasionalisme. Lalu juga ada gerakan bawah tanah, itu tujuannya untuk menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Kedatangan Jepang tersebut tentunya pasti mendatangkan pengaruh untuk Indonesia, itu contohnya ada di sosial budaya. Pengaruh Jepang membawa struktur masyarakat, itu adanya RW dan RT. Lalu yang kedua
Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada kesenian dan juga pendidikan. Seragam sekolah yang biasanya kita pakai itu juga datang dari pengaruh imperialisme Jepang juga. Lalu untuk pengaruh militer itu membangun semangat nasionalisme pemuda organisasi semi militer dan militer. Sekian penjelasan saya tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia ini. Terima kasih Miss Melni sudah menonton penjelasan saya ini.